Mas Tamam, ini naiknya ini berapa jarak jauh ini? Ini ke atas ini 60 meter, Pak. Nah, hanya 60 meter ya. Ya. Nah, Pak Lurah kuat, Pak Lurah. Insya Allah. Pak Lurah kuat ternyata ini. Wah, Pak Lurah ini luar biasa. Iya, gelem guyub melaku bareng. Oke. 60 meter. Berarti dari sana kita bisa melihat apa aja pemandangan. Oh ya, kalau di Jalan Berundak ini ya kita ya itu di sebelah selatan kita bisa melihat hutan pinus, sebelah selatan perbukitan. Terus ya. pemandangan di sini apalagi yang bisa dilihat, Mas Tamam? Yang jelas ya itu tadi yang saya sampaikan adalah Selat Bali sebelah timur. Kalau di sekarang saat kita jalan ini kita bisa melihat ke selatan, itu kita bisa melihat hutan pinus. Hutan pinus ya. Ya seperti itu. Kalau Pak Lurah gimana, Pak Lurah? Nyaman nggak Pak Lurah? Apa yang bisa dinikmati, Alhamdulillah. Berarti ini saya menikmati keindahan alam di sekitar, khususnya di Selat Bali, juga bisa melihat lembah-lembah di sekitarnya. Juga indah sekali, sangat indah sekali ini. Termasuk ini, Pak. Betul-betul natural ini, alami betul ini. Masuk pinus-pinus ini ya? Iya. Masuk pohon-pohon pinus. Oke pemirsa, kita masih dalam perjalanan untuk melanjutkan hingga ke puncak di Sewu Sambang ini. Ini Pak Lurah dari California sama Mas Tamam dan rekan-rekannya lain ikut bersama. Ngos-ngosan juga ternyata. Oke pemirsa, ternyata kita sudah mencapai puncak ini. Ternyata memang luar biasa, walaupun hanya 60 meter lebih, kurang lebih ya. Ini cukup membuat ngos-ngosannya, karena kita tadi terlalu semangat tadi itu. Oke, nah kita berhenti di sini dulu Pak Tamam sama Pak Lurah. Oke, kita akan cerita supaya kamera tetap di situ aja. Bisa kita lihat, teman-teman di sini aja. Saya pesan saya nanti jangan jungkir balik lagi ya. Oke, sini wes. Oke, nah, Mas Tamam, sini Mas Tamam. Oke, pemirsa, ini biar cerita, Anda bisa melihat view yang ada di belakang kami ini. Ini Pulau Bali itu ya, ada Pulau Menjangan juga, dan aktivitas di Pelabuhan Ketapang sampai Gilimanuk pun juga mampu kita lihat dari sini. Nah, kalau kamera kurang bisa puas, bisa bergeser ke kanan ya, bisa ke kanan, ke kiri kalau dari arah sana. Oke, nah Tamam, dari sini kan puncak ya. Iya, Pak. Di puncak sendiri ini ada apa aja yang disiapkan oleh teman-teman Pokdarwis Kalipuro? Oh ya, kalau puncak ini kita langsung bisa disuguhkan oleh adanya ini, apa namanya, kincir pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ini dikerjakan oleh teman-teman akademisi dari Poliwangi Banyuwangi, dari teknik mesin tahun kemarin dikerjakan, dan ini menjadi salah satu edukasi bahwasanya angin juga bisa dimanfaatkan menjadi listrik seperti itu. Oke. Nah, terus view-nya lagi apa selain di situ? Kalau view karena ini paling tinggi yaitu tadi kita di sebelah utara, kita bisa melihat. Bisa diperlihatkan tuh untuk sana. Sebelah utara kita bisa melihat apa namanya, tebing dan alhamdulillah masih hijau sekali itu. Masih perawan ya. Masih perawan. Di balik itu ada apa? Di balik batu, Pak, itu berbatu, Pak. Oh, berbatu. Mungkin hewan-hewan ada, hewan-hewan mungkin ada. Kalau hewan, kalau menurut warga yang di sini itu adalah Pak, apa namanya, monyet. Kalau hewan buas tidak ada ya? Insya Allah sudah dijinakkan oleh warga sekitar. Oh gitu ya, ditangkapin ya. Oke. Kalau Pak Lurah, setelah kita sampai di puncak seperti ini ya, ternyata kita luar biasa ya. Untuk saya pribadi itu jatuh cinta dengan keindahan alamnya ya. Kalau Pak Lurah sendiri gimana Pak Lurah? Saya terima kasih
kita di sore hari ini bisa nyampe yang kemarin cuma di berita aja. Alhamdulillah Allah berkenan sehingga saya di sore hari nyampe betul-betul di Sewu Sambang. Apa yang dikatakan di Sewu Sambang ini termasuk hasanah budaya kita yang luar biasa, wajib kita lestarikan. Wajib Tentunya dikunjungi juga. dikunjungi juga. Monggo, mungkin kebetulan ini saudara-saudara kita yang di sekitar ini punya saudara mungkin di Bali, di mana, monggo kita promosikan bahwa Kalipuro ini walaupun di pegunungan tapi mempunyai keindahan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Yang keasliannya, alamnya masih terjaga. Perawan tadi, masih apa yang dikatakan Mas Tamam tadi, masih perawan seperti itu. Wah, luar biasa. Ternyata Pak Lurah suka yang perawan alam maksudnya ya, alam maksudnya. Tapi gini Pak Lurah, Kalipuro ini kalau kita tarik ke belakang, flashback, ya, ini ada kaitan dengan sejarah masa lalu luar biasa ya. Leluhur kita dulu itu paling suka tinggal pertama kali pilihannya di bukit. Bukit itu kan memiliki dua makna. Sekarang kita di puncak bukit. Pertama adalah seperti yang kita alami tadi itu, jalan melewat undak-undakan, kalau nggak salah kata Mas Tamam kurang lebih 60 meter ya. Ini merupakan tantangan sebuah perjuangan. Ketika kita sampai di puncak, inilah bukti kita ternyata memiliki derajat paling atas. Maksudnya begitu kan gitu. Kalau menurut Pak, selain kita mempunyai nilai memiliki derajat, juga kita ini kan juga menghirup udara yang segar ini. Asli. Ya, asli ini. Belum terkontaminasi, belum ada pengaruh-pengaruh yang lain mungkin. Ini tanaman-tanaman alam. Intinya tanaman alam, bukan buatan loh ini. Ya, bukan buatan asli ini. Jadi nilainya dari situ. Nilai yang disampaikan oleh Mas Tamam tadi masih perawan. Jadi isinya kita kan sudah mengetahui sendiri kondisi yang sesungguhnya kan seperti ini. Ternyata betul ya. Yang kemarin cuma masuk di berita aja ketika saya masih belum masuk di Kalipuro. Ternyata kita mempunyai keindahan alam yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Oke. Termasuk. Pak Lurah, ada sebuah teori begini Pak Lurah. Dalam konsep back to natural, kembali ke alam, kita kan ada semacam hubungan emosional antara kita manusia dengan alam sekitar, terutama tumbuh-tumbuhan ya. Artinya ketika kita bersahabat dengan alam, kita berarti kan menjalin sebuah kebersamaan yang saling istilahnya saling memberi, saling menerima. Kita merawat, memelihara, menjaga keaslian alam, kita akan mendapatkan tadi itu oksigen yang masih luar biasa. Kira-kira kedepannya ini untuk Mas Tamam, ada nggak upaya untuk membangun sebuah persahabatan antara manusia dengan alam, terutama di sekitar wisata Sewu Sambang itu? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Dan kami mudah-mudahan tahun ini bekerja sama dengan salah satu BUMN akan menanam tanaman alpukat terus duren di sekitaran Sewu Sambang. Yang pertama itu bisa menjadi untuk mengurangi ini kemungkinan longsor, meskipun alhamdulillah erosi ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada longsor Pak di sini. Yang pertama mengurangi resiko longsor, yang kedua juga bisa menjadi penghasilan untuk warga sekitar, seperti itu. Artinya menopang perekonomian pastinya ya. Seperti itu. Dan nanti karena pukat yang di Papring, pukat di sini itu lain dengan di daerah lain. Pukat yang di Papring itu jenisnya jenisnya sama tapi kualitasnya istimewanya apa Mas Tamam? Di sini itu kadar airnya rendah. Jadi kenyal berarti ya, lebih kenyal ya. Keset. Keset perawan tadi, balik lagi perawan tadi. Jadi karena saking kesetnya menjadi kesetitasi gitu ya. Jadi seperti itu. Lah mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terrealisasi. Amin. Penanaman alpukat sih yang paling banyak. Utama prioritas ya. Prioritas itu. Artinya beda dengan yang lain ya. Ya, karena begini Pak, di sini banyak monyet. Jadi kalau alpukat itu
itu kan monyet tidak akan makan kalau mentah. Nggak suka ya, Nggak suka. sekali mateng. Ya, tapi kalau pisang terus, duren ya ada kemungkinan, akan dimakan oleh monyet seperti Oh, itu. artinya di sini banyak kawanan atau sebuah kaum Ya, monyet-watinya berarti ya? ada di sini. Nanti Ya. kita mudah-mudahan kita bisa melihat nanti Sebentar di Pak, bawah. Pak Amim tok ketawa. Kenapa Pak? Amim. Ya monyetnya itu. Ya, pemirsa ternyata di sini ini untuk hewan-hewan ganas itu nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada menurut keterangan dari Mas Tamam dan juga tadi sempat ngomong-ngomong sama Pak Hamim Tok itu di sini ada sebuah kaum katanya itu, yaitu kaum monyet-wati. Kan begitu Pak Hamim ya, betul ya? Oke. Oke, sekarang Pak Lurah, ini tadi udah diceritakan ternyata di sini ada obsesi dari warga di sini untuk memulai menopang peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini Nggih, menarik ya, nggih. menarik. Dan konsep ini justru back to natural lagi, Iya, bersama dengan alam, yaitu iya. prioritas penanaman apokat tadi itu. Kira-kira apa yang bisa diperbantukan atau dikawal supaya impian dari warga Papring, California ini terwujud, Pak Lurah? Ya yang jelas saya sebagai kepala pemerintahan, kepala wilayah, Mhm, sebagai lurah Kalipuro, tentunya dengan program-program itu nanti insyaallah akan saya kawal. Karena itu nanti kembali lagi rekom gitu, jadi dari kepala wilayah, termasuk dari kelurahan, mungkin Pak Camat sampai ke bupati, rekomnya seperti itu. mhm. Nggih, insyaallah ke depannya tetap saya Dalam hal kawal. ini kan tidak hanya berkutat Dinas Pariwisata ya, tapi ada Iya, hubungannya pertama itu Dinas Pertanian iya juga, pertanian, peternakan, terus berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi tentunya. bersinergi. Tetap Itu juga tadi kaitannya sama jalan-jalan tadi itu di Dinas, Pekerjaan umum. Dinas PU Bina Marga ya, sekarang Cipta CP. Karya, kemudian permukiman dan perumahan, berarti CKPP nanti. Itu yang harus dikonekkan karena menyangkut jalan tadi Pak, iya, yang jalan dari awal Kalipuro sampai ke sini. iya, iya. Oke, mungkin ada pesan, Pak Lurah kepada masyarakat, monggo Pak Lurah menghadap ke kamera, Nggih, sampaikan ya. yang jelas ketika kita sudah melihat kenyataan yang sesungguhnya, ini yang paling penting kita tetap menjaga alam. Alam. Kita harus menyatu dengan alam. Karena dengan menyatu ini, kita akan mempunyai perasaan untuk underbeni, memiliki, juga melindungi, juga mengamankan, seperti itu. Nggih. Oke. Artinya bersahabat dengan alam Iya. ya Jadi kembali. kalau sudah betul-betul bersahabat, monggo bersahabat. Yang sebenarnya, yang Mmm, sebetul-betulnya bersahabat, kalau sebetulnya bersahabat, seharusnya tidak merusak, tidak memotongi, akhirnya masih masih harus tercipta keasliannya ya, keasliannya. Iya, naturalnya ya. naturalnya masih terlihat, Oke oke nggih, oke. masih terjaga. Oke, pemirsa itu tadi udah panjang lebar apa yang disampaikan berkenaan dengan konsep masa depan, kalau saya boleh mendahului ini lebih tepat sebagai wisata Lembah Sewu Sambang, Mas. Karena apa, kita sekarang ini ada di tengah-tengah bukit, di sekelilingnya itu lembah. Dari bukit ini kita melihat pertama ada namanya benteng atau tebing yang luar biasa, yang dihuni di sana itu kayaknya itu banyak kaum monyet-watinya di sana. Kemudian kita membelakangi ada melihat Bali, ya kan. Tadi waktu kita jalan melihat namanya hutan pinus. Ini satu perpaduan atau kolaborasi keindahan alam yang begitu luar biasa. Tidak hanya patut kita syukuri, namun kita wajib untuk menjaga dan memeliharanya. Terima kasih kepada Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan yang Amin. terpenting juga Anda menjadi orang-orang yang memperebutkan untuk berkunjung ke Sewu Sambang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Lurah, Pak Amim Tok, terima kasih. Oke Pak RT, oke, monggo. Kita nikmati dulu.